Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Ada Ustaz Muhammad Atim. Alhamdulillah pada subuh hari ini, hari ketiga Ramadan, sudah dapat bergabung bersama kita untuk mulai ya. Kita hari pertama ini mengkaji mentadaburi Al-Quran dengan sudah dipilih oleh beliau yang mudah-mudahan menjadi referensi bagi kita untuk memaknai Ramadan hari ini. Baik, untuk selanjutnya kita akan dengarkan dulu ayat Al-Quran yang akan disampaikan oleh saudara kita Ustadz Anur. Fadhal. Kang Ahmad itu Pak. Iya Pak. Jadwalnya. Ustadz Ahmad, Fadhal Ustadz. Al-Quran finally. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تعتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت
أبصارنا بل نحن قوم مسحورون صدق الله العظيم. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semoga terhadap kepada Kang Ahmad, Kang Ustadz Ahmad. Sekarang kita lanjutkan dengan pembahasan tafsirnya oleh guru kita, Ustadz Atim. Kepada Ustadz Atim kami persilahkan. Baik. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Wa usalli wa usallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa dalam kondisi kita melaksanakan ibadah saum kita di bulan suci Ramadan ini. Alhamdulillah kita masuk di pertemuan pertama ya dalam kajian rutin selama bulan Ramadan ini, yaitu kita mengkaji ayat-ayat Al-Quran yang kita tadaburi. Karena memang secara khusus Ramadan ini ya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an ketika menyebutkan bulan Ramadan itu dikaitkan dengan Al-Qur'an. Ya, syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah diturunkan padanya Al-Qur'an. Ya, jadi kita menghayati kembali ya dalam bulan Ramadan ini terhadap Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan ya dalam lanjutannya hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan adalah sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan dari petunjuk itu dan juga Al-Furqan sebagai pembeda ya. Nah, maka mari kita tingkatkan interaksi kita ya terhadap Al-Quran, tidak hanya membacanya saja ya, tetapi kita betul-betul kembalikan kepada fungsinya yaitu sebagai petunjuk. Maka cara untuk menjadikan Quran ini sebagai petunjuk adalah dengan mempelajarinya ya, setelah itu kemudian lebih jauh kita mentadaburinya. Tadaburi itu ya artinya adalah menghayati secara lebih mendalam makna-makna daripada Al-Quran. Nah, maka tentu tidak bisa kita mentadaburi Al-Quran kecuali setelah kita mempelajari tafsirnya. Ya, karena tidak mungkin ya, dan tidak boleh kita kemudian memahami ayat Quran dengan pikiran kita sendiri. Ya, tetapi kita harus memahami Al-Quran berdasarkan ilmunya yang telah dituliskan oleh para ulama ya di dalam kitab-kitab tafsir mereka. Nah, dalam kesempatan kali ini ya, sebagaimana yang sudah kita rencanakan ada 10 pertemuan yang insya Allah kita akan bahas, mudah-mudahan cukup waktunya. Ada 3 surat ya yang sudah saya pilihkan untuk kita kaji, yaitu surat Al-Waqi'ah ya, kemudian surat Al-Insan dan surat Al-Hujurat. Surat Al-Waqi'ah dan Al-Insan ini coba kita tadaburi dalam rangka kita menghayati surga dan neraka. Ya, karena Al-Quran ini setiap ayatnya, bahkan setiap kata, bahkan setiap hurufnya itu bisa memberikan tarbiyah ya, bisa memberikan pendidikan ya kepada jiwa manusia, memberikan sentuhan-sentuhan ya bagi kehidupannya
Nah, sentuhan itu ada yang berupa sentuhan terhadap rohani, terhadap jiwa. Ya, nah ini umumnya adalah dalam surat atau ayat-ayat Makkiyah yang perannya adalah menanamkan ya keimanan kepada manusia, ya sehingga menyentuh alam batin manusia itu. Ya, nah yang kedua Al-Quran memberikan sentuhan terhadap realita. Ya, tidak hanya berbicara tentang bagaimana mengisi batin manusia dengan keyakinan-keyakinan, dengan gambaran-gambaran tentang alam akhirat, tetapi juga bagaimana menjalani kehidupan di dunia ini, bagaimana beramal. Nah, maka di antara sentuhan realitas yang kita kaji dalam kesempatan kali ini adalah surat Al-Hujurat. Ya, bagaimana surat Al-Hujurat memberikan prinsip-prinsip pilar ya masyarakat Muslim ya, di mana itu adalah untuk menjawab dan membimbing realita kita ya di dalam kehidupan dunia. Baik, ikhwan sekalian, kita mulai mengkaji surat Al-Waqiah ya. Dan kita betul-betul mengkaji dan kita lengkapi ya insya Allah dengan menghafalkannya. Ya, jadi yang sudah kita pahami, yang sudah kita pelajari isi dari kandungan surat ini, kemudian kita hafalkan, ya insya Allah itu menjadi petunjuk yang kuat ya bagi kehidupan kita. Lalu kita sering baca di dalam sholat, ya itu akan menjadi bertambah nilai kehusyuan kita dalam sholat ya, karena makna kehusyuan ya seperti yang misalnya disebutkan oleh Imam Al-Ghazali ya, salah satunya adalah at-tafahum li ma'anil kalam ya, jadi memahami makna-makna yang kita baca ya, diantaranya adalah Al-Quran ya di dalam sholat. Bagi yang ingin melihat teks Arabnya sudah saya kirim ya di grup. Kita bisa langsung melihat poin-poin inti ya dari surat Al-Waqiah ini. Ini sudah buatkan slide-nya. Ya. Sekarang kita mengenal ya terlebih dahulu tentang surat Al-Waqiah ini. Nanti untuk dalam program menghafal ya insya Allah mulai hari ini ya, mulai pagi ini insya Allah bagi yang sudah siap misalnya menyetorkan surat-surat ini ya, Al-Waqiah, kemudian Al-Insan dan Al-Hujurat, insya Allah ada tim yang siap menerima setorannya. Kita mengenal terlebih dahulu tentang surah Al-Waqiah. Yang pertama adalah nama ya, nama surat Al-Waqiah ini adalah Al-Waqiah ya, salah satu daripada nama hari kiamat. Ya, artinya yang pasti terjadi. Ya. Kemudian turunnya yaitu dalam periode Mekah ya atau Makkiyah ya, surat ke-46 dalam susunan turun ya, dan ke-56 dalam susunan mushaf. Jadi Al-Qur'an memiliki dua susunan. Ya, yang pertama susunan turun, yang kedua susunan mushaf, dan berbeda ya antara susunan turun dan susunan mushaf ya, di mana yang kita tahu yang pertama adalah surat Al-Alaq ya 1 sampai 5 ya, dan seterusnya ya, dalam ada periode Makkiyah kemudian Madaniyah. Ya, adapun susunan mushaf ya tentu berbeda, dan ini juga menunjukkan kemukjizatan Al-Qur'an itu sendiri. Ya, ketika Al-Qur'an itu turun ayat atau surat ya, kemudian langsung ya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk menempatkan ya ayat itu di tempat yang mana, surat itu di tempat yang mana. Ya, dan ketika kita baca secara susunan mushaf
maka kita akan merasa bahwa ini nyambung gitu ya antara satu ayat dengan ayat berikutnya, padahal itu turunnya dalam masa yang berbeda. Ini menunjukkan kemujizatan tersendiri ya bagi Al-Quran itu. Nah, kemudian jumlah ayat, di sini ada perbedaan ya dari para ulama, para ahli qiraat ya. Yang pertama ahli Madinah, Makkah dan Syam, yaitu menganggap bahwa surat Al-Waqiah ini ada berjumlah 99 ayat. Sedangkan ahli Basrah yaitu 97 ayat ya, dan ahli Kufah 96 ayat. Nah, tentu qiraat yang kita ikuti dan memang tersebar di seluruh dunia yang paling banyak itu adalah melalui qiraat Hafs ya, an Asim. Hafs dari Asim itu kan ahli Kufah ya. Asim itu Al-Kufi. Jadi orang Kufah. Ini 96 ayat seperti yang ada di mushaf kita. Nah, apakah perbedaan jumlah ayat ini kemudian Al-Quran ini menjadi berbeda? Tidak. Ya, jumlah ayat tetap ya, jumlah secara keseluruhannya tetap sama, hanya perbedaan ya menyebutkan ini berapa ayat berapa itu adalah dari sisi terkadang ada yang misalnya satu ayat itu dianggap satu ayat, tapi oleh jalur lain ya dianggap sebagai dua ayat. Ya, contohnya dalam Al-Fatihah sendiri kan ada perbedaan ya para ulama, apakah basmalah itu sebagai ayat Al-Fatihah ataukah bukan. Itu ada perbedaan dari para ulama, dan tetapi jumlahnya sama-sama 7. Ya, bedanya yang tidak menganggap basmalah sebagai ayat pertama daripada Al-Fatihah adalah menjadikan ayat yang terakhirnya itu dibagi dua, jadi 2 ayat. Gitu ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim 1 ayat. Ya, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin 1 ayat. Jadi perbedaan di dalam menganggap apakah ini 1 ayat atau 2 ayat begitu. Sehingga terjadilah perbedaan dalam jumlah ayat di dalam surat itu. Ya, kemudian ya kita lanjut tentang keutamaan surah Al-Waqiah. Ini ada beberapa poin ya yang saya dapatkan dari tafsir yang ditulis oleh para ulama. Ini diantaranya dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir disebutkan suatu riwayat dari Abu Zubiyah, disebutkan bahwa pada saat Abdullah bin Mas'ud sakit ya, yang sakitnya itu menyebabkan kematiannya, datanglah Utsman bin Affan menjenguknya seraya bertanya, "Apa yang kau keluhkan?" Ia menjawab, "Dosa-dosaku." Utsman bertanya lagi, "Apa yang kau dambakan?" "Rahmat Tuhanku." Ya, "Maukah aku perintahkan seorang dokter untukmu?" Ia menjawab, "Dokter justru membuatku sakit." "Maukah aku perintahkan untukmu dengan suatu pemberian?" Ia menjawab, "Aku tidak membutuhkannya." Ya, Utsman berkata, "Kalau begitu untuk putri-putrimu saja sepeninggalanmu." Ibnu Mas'ud menjawab, "Apakah engkau mengkhawatirkan kefakiran atas putri-putriku? Ya, sungguh aku telah perintahkan putri-putriku untuk membaca surat Al-Waqiah setiap malam. Karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca surah Al-Waqiah setiap malam, ia tidak akan tertimpa kefakiran selamanya." Ya, tentu memahami fakir ya dan miskin di sini ya tidak dengan pemahaman yang sempit. Ya, karena fakir dan kaya dan miskin ya di dunia itu bukan ukuran ya, bukan ukuran kemuliaan seseorang. Jadi ini perlu diluruskan pemahaman terhadap fakir miskin di sini. Bukan ukurannya bukan harta di dunia. Ya, kalau ukurannya harta di dunia itu tidak orang yang kaya misalnya secara otomatis dia mulia, atau sebaliknya orang yang miskin ya lalu dia hina di dunia, tidak. Ya.
Yang dimaksud dengan kaya dan miskin ini juga adalah bisa dilihat dari makna yang sesungguhnya. Ya, karena bisa saja secara harta misalnya kekurangan, tetapi hatinya kaya. Makanya kata Rasulullah, innamal ghina ya ghinan nafsi. Ya, kekayaan itu adalah kekayaan hati. Nah, kenapa orang yang kemudian bisa merutinkan al-waqiah, kemudian dia sambil menghayati ya apa isi ya di dalam al-waqiah itu, di sana disebutkan tentang kenikmatan-kenikmatan surga, sehingga orang akan merasa kaya ya dengan dia beriman, beramal soleh, dengan tabungannya yang banyak insya Allah di dalam surga itu. Jadi tidak pernah merasa miskin. Ya, maka saya kasih judul tidak akan merasa miskin. Tidak pernah merasa miskin. Ya, dengan terus menghayati surat Al-Waqiah itu, karena kekayaan di surga itu jauh lebih besar daripada yang ada di dunia ini. Ya. Kemudian ya berikutnya menguatkan penghayatan terhadap akhirat hingga membuat Rasulullah SAW beruban. Ini dalam suatu riwayat ya disebutkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Abu Bakar berkata, wahai Rasulullah, sungguh telah engkau telah beruban, ya memiliki uban. Beliau menjawab, telah membuatku beruban surat Hud, ya Al-Waqiah, Al-Mursalat, Amma Yatasa'alun, dan Idza Syamsu Kuwirat. Ya, kenapa? Karena memang di dalam surat-surat ini berisi tentang akhirat, khususnya membuat Rasulullah SAW takut, ya adalah tentang gambaran-gambaran siksaan neraka, ya yang disebutkan di dalam surat-surat ini. Dari antaranya adalah surat Al-Waqiah ini. Jadi selain tentang surga disebutkan juga tentang neraka. Ya. Sehingga kalaulah Al-Waqiah ini betul-betul kita pahami, ya lalu bisa kita tadaburi, ya insya Allah itu akan menguatkan iman kita, karena iman kepada hari akhir itu, ya makanya kan dari 6 rukun iman yang sering oleh Rasulullah SAW sebutkan itu kan 2 ya, yaitu iman kepada Allah dan hari akhir. Ya dalam banyak hadis Rasulullah SAW menyebutkan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi dari 6 itu kemudian sering disebutnya adalah iman kepada Allah dan kepada hari akhir. Jadi selain kita selalu menghadirkan perasaan selalu diawasi oleh Allah, ya juga yang kedua harus senantiasa menghadirkan tentang kehidupan akhirat ini, menghadirkan surga dan neraka, sehingga itulah yang kita tuju akhirat itu. Kita ingin masuk ke dalam surga dan terhindar dari neraka, karena itu adalah kesuksesan yang sesungguhnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya. Faman waman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Ya, maka siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh ya dia telah sukses. Jadi ukuran kesuksesan bagi seorang mukmin adalah itu, kesuksesan yang hakiki. Ya, nah sehingga inilah yang harus senantiasa kita hayati, ya. Maka rugi ketika kita sekarang di Ramadan ini banyak membaca Quran, tapi kemudian tidak ada yang masuk ke dalam akal kita dari isi kandungan Al-Quran itu. Padahal itulah yang paling terpenting. Ya Allah menurunkan Al-Quran adalah liyadabbaru ayatihi. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Ya, mengapa mereka tidak mentadaburi Al-Quran? Apakah ada kunci di dalam hati mereka? Begitu. Nah, sehingga dengan kita senantiasa mentadaburi ya dari misalnya surah Al-Waqiah ini, ya tentu akan menjadi jelas ya orientasi hidup kita ya itu kepada akhirat. Kemudian yang ketiga, memuat berbagai peringatan. Ya ini sebagaimana di sampaikan oleh Masruk ya
Siapa yang ingin mengetahui ya berita orang-orang terdahulu dan belakangan, berita ahli surga dan neraka, ahli dunia dan ahli akhirat, hendaklah ia membaca surah Al-Waqiah. Jadi memuat berbagai peringatan yang cukup lengkap di dalam surat Al-Waqiah ini. Nah, kemudian kita masuk kepada isi kandungan ya secara umum di dalam surat Al-Waqiah ini. Intisari yang bisa saya ambil ya dari surat Al-Waqiah ini adalah karena Al-Waqiah itu sendiri adalah hari kiamat. Hari kiamat yang pasti terjadi. Yaitu mengubah kedudukan manusia saat di dunia. Ya, menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah as-sabiqun, orang-orang yang terdepan. Ya, yang kedua ashabul yamin, ya golongan kanan. Dan yang ketiga adalah ashabus shimal, golongan kiri. Jadi inti yang dibicarakan dalam surat Al-Waqiah ini adalah ini. Lalu bisa kita bagi ya ke dalam tema-tema ya dalam ayat-ayat Al-Qur'an ini. Nah, ini sangat penting sekali ketika kita menghafal tema apa yang sedang dibahas dalam ayat itu ya agar makanya pernah saya share ya tentang tulisan menghafal dengan tadabur ya tadabur tematik. Artinya sebelum kita menghafal kita harus tahu dulu tema yang dibahas dalam ayat yang sedang kita hafal itu apa. Nah, maka ini penting ya. Maka lanjutkan dengan menghafalkannya dengan mengetahui ya tema-temanya. Ayat pertama sampai ayat ketiga ya kita bisa berikan judul itu kiamat ya pengubah kedudukan duniawi. Ya, pengubah kedudukan duniawi. Kenapa saya kasih penekanan ya pengubah kedudukan duniawi? Karena di situ ada ayat khafidatur rafi'ah. Nanti kita akan bahas. Ya khafidatur rafi'ah yang merendahkan dan meninggikan. Jadi ketika di dunia orang itu merasa tinggi dengan kedudukannya, dengan kekayaannya, ya lalu oleh Allah akan kalau dia tidak beriman, ya tidak bertakwa kepada Allah, maka Allah akan khafidatun. Ya, akan merendahkan dia. Dan sebaliknya orang yang kekurangan harta, orang yang tidak punya kedudukan ya secara dunia yang tinggi tetapi dia beriman kepada Allah, beramal soleh, Allah akan meninggikan rafi'ah. Ya, jadi dengan terjadinya kiamat Allah akan mengubah ya posisi ya kedudukan manusia ini dan posisinya hanya 3 itu tadi, 3 golongan. Ayat keempat dan keenamnya berbicara tentang di antara kedahsyatan hari kiamat. Ini hanya sebagian saja, hanya dalam 3 ayat ini. Lalu ayat ke-7 dan ayat 11, ya 3 golongan manusia disebutkan secara global terlebih dahulu. Ya 3 golongan manusia itu apa saja, ya, gitu ya. Ashabul maimana, ashabul masy'ama, lalu as-sabiqun, ya. Nah, baru di ayat-ayat berikutnya itu dirinci. Ya, dirinci tentang balasan yang akan didapatkan. Nah, ini adalah gambaran-gambaran. Yang pertama bagi ashabikun ya kenikmatan surga apa saja yang akan disediakan untuk mereka. Nah, itu bisa kita hayati dari ayat 12 sampai 26. Lalu ayat 27 sampai 40-nya balasan bagi ashabul yamin, golongan kanan. Ayat 27 sampai 40 ayat 41 sampai 56 balasan bagi ashabus shimal ya, golongan kiri. Ya, nah lalu kemudian ayat 57 sampai 74 itu berbicara tentang 4 tanda ya pengingat kepada Allah dan hari akhir. Nah, 4 tanda itu ya yaitu adalah asal penciptaan manusia. Ya, di situ kita diajak untuk berpikir ya, merenungkan afara'aitum ma tumnun ya kan. Apakah kalian tidak melihat apa air yang kalian pancarkan, itu asal penciptaan manusia. Lalu yang kedua tanaman ya, fara'aitum ma tahrusun. Yang ketiga air
Ya, afara'aitumul ma'alladzi tashrabun. Ya, apakah kalian tidak memperhatikan air yang kalian minum? Ya, yang keempat api. Afara'aitumun narallati turun. Ya, tentang api. Ya, itu 4 tanda penting ya dalam kehidupan ini untuk mengingatkan kita kepada Allah dan hari akhirat. Kemudian berikutnya ayat 75 sampai 82 yaitu sumpah besar bahwa Al-Qur'an adalah kitab suci ya. Innahu laqasamun law ta'lamuna azim. Itu adalah sumpah yang kalau kalian tahu itu adalah sumpah yang besar. Menguatkan tentang apa? Tentang bahwa Al-Qur'an ini adalah kitab yang suci. Dan tema yang terakhir dari ayat 83 sampai 96 yaitu berbicara tentang kematian. Ya, kematian yang berat ya adalah pintu ya mendapatkan balasan ketika golongan tersebut. Jadi untuk gerbang ya kepada akhirat ya dan bisa mendapatkan balasan ya ketika golongan tersebut adalah dengan kematian. Begitu. Nah, insya Allah kita satu persatu ya tema-tema ini kita akan bahas. Kita mulai dari ayat 1 sampai ayat 3 ya. Yaitu kita beri judul kiamat ya pengubah kedudukan duniawi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadzibah khafidatur rafi'ah. Apabila hari kiamat terjadinya tidak dapat didustakan atau disangkal. Kejadian itu merendahkan satu golongan ya dan meninggikan golongan yang lain. Nah, di sini ada uraian-uraian yang saya ambil dari kitab para ulama ya. Baik uraian-uraian kebahasaan yang tentu melalui uraian itulah kita bisa tadabbur dari sana ya. Karena kemujizatan dari sisi bahasa ya itu bisa menyentuh ya kepada jiwa manusia, maka perlu kita kaji dari kitab-kitab tafsir yang mengurai dari sisi-sisi kemujizatan secara bahasa ya. Di antaranya yang banyak saya jadikan rujukan adalah kitab tafsir yang ditulis oleh Imam Muhammad Thahir ya bin Ashur, yaitu kitab Tahrir wa Tanwir. Selain juga kitab-kitab lain yang menjadi tambahannya. Dan juga dari segi periwayatan saya banyak merujuk kepada kitab tafsir Ibnu Katsir ya sebagai tafsir bil ma'thurnya. Nah, kita lihat di sini ada beberapa uraian. Kata al-waqi'ah ya asal maknanya adalah kejadian yang terjadi. Karena dari kata waqa'a yaqa'u wuqu'an ya, jadi sesuatu yang terjadi. Jadi waqi'ah itu maknanya hadisah, sesuatu yang terjadi. Ya, nah kemudian sifat ini dijadikan sebagai nama bagi hari kiamat. Ya, sebagaimana juga disebutkan oleh Ibnu Abbas ya bahwa waqi'ah ini adalah ismun min asma'il qiyamah. Sebagai salah satu nama dari kiamat. Nah, di dalam Al-Qur'an itu banyak ya disebutkan nama-nama tentang hari kiamat, dan nama-nama itu mencerminkan kedahsyatannya, kejadiannya. Ya, ada disebut misalnya Al-Ghasyiyah ya, yang artinya meliputi, karena kiamat itu meliputi seluruh makhluknya. Ya, ada Al-Qari'ah. Al-Qari'ah itu artinya mengetuk ataupun memukul ya secara keras gitu ya. Gitu. As-Sokho, Atomah dan sebagainya itu menggambarkan satu sisi ya dari kedahsyatan hari kiamat. Nah, sekarang disebut al-waqi'ah. Ya, karena kenapa disebut al-waqi'ah kiamat itu? Karena memang dia adalah sesuatu yang pasti terjadi. Waqa'ah itu artinya terjadi, yang terjadinya itu pasti. Tidak bisa dihalangi. Makanya
dalam ayat berikutnya idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah. Ya. Terjadinya itu tidak bisa disangkal, tidak bisa dihalangi. Ya. Makanya waqa'a ya, jatuh itu kan seperti barang yang jatuh ya dari atas begitu ya. Yang tidak bisa ditahan kejatuhannya itu. Nah, kita lihat di dalam ayat ini idza waqa'atil waqi'ah, apabila ya telah terjadi hari kiamat. Nah, ini didahului oleh kata idza, apabila. Apabila itu kan artinya adalah keterangan waktu ya, atau dzaraf zaman, ya, yang mengandung syarat. Apabila ya, syarat itu kan berarti kalau begini maka begini, itu syarat. Ya, dalam bahasa Arab disebut syarat. Ya, idza ini termasuk isim syarat. Ya, kenapa didahului dengan idza? Ya, hikmahnya apa? Ya, adalah pendahuluan yang indah karena dapat membuka akal untuk penasaran. Apa jawab syaratnya? Ya, jadi ketika dikatakan apabila terjadi hari kiamat. Nah, kalau terjadi hari kiamat bagaimana kan gitu. Jadi kita menjadi penasaran apabila maka setelah makanya itu apa? Begitu ya. Jadi membuka akal orang ketika membaca ini, ya makanya kan tadabur itu artinya ketika kita membaca Al-Quran tidak hanya mulut saja yang kemudian bergerak ya melatunkan lafaz-lafaznya, tetapi juga menghadirkan hati ya, menghadirkan akal untuk siap memahaminya gitu ya. Hati yang siap untuk beriman kepadanya. Kemudian juga untuk membesarkan perkara subjek ya dari dzaraf tersebut. Artinya ketika disebutkan apabila terjadi hari kiamat. Nah, maka kan kiamat, waqiah itu sendiri berarti adalah subjeknya. Ya, jadi ketika disebutkan apabila terjadi hari kiamat, berarti kejadian hari kiamat itu bukan suatu hal yang sederhana. Sehingga Allah menyebutkan dia sebagai syarat. Ya, bukan suatu hal yang kecil, hal yang sepele, tetapi sesuatu yang besar. Ya, itu bisa kita pahami dari memulai dengan idza, apabila ya. Lalu antara kata waqa'at dan al-waqi'ah ini kita lihat keindahan bahasa ya yang ini dikaji dalam ilmu bahasa ya, di antara ilmu balaghah. Ini disebut adalah sebagai jinas istiqaq. Jinas itu maknanya adalah dua lafaz yang mirip namun berbeda arti. Itu waqa'at. Nah, itu waqa'at itu artinya telah terjadi. Waqi'ah, hari kiamat. Dia kan sama-sama huruf waqa'a. Ya. Nah, ini istiqaq. Istiqaq itu maknanya adalah termasuk pecahannya ya. Pecahan katanya masih serumpun. Masih dalam ilmu tasrif itu kan masih sama ya pecahannya dari waqa'a, yaqa'u'an, waqi'un. Waqi'ah itu kan asalnya isim fa'il beralih kemudian menjadi masdar. Ya, tetapi maknanya kan sudah beralih waqi'ah itu dari maknanya terjadi atau jatuh kepada menjadi satu istilah yaitu nama hari kiamat. Ya, sehingga dua lafaz yang mirip ini dari segi arti itu berbeda. Ini namanya disebut jinas dalam balaghah. Sebagai satu keindahan ya di dalam lafadznya. Ya, kemudian ayat laisa liwaqatiha kadhibah ya sampai wa kuntum azwajan salasa. Ya, adalah jumlah i'tiradiyah atau kalimat sisipan, kalimat peralihan gitu ya, pengalihan sebagai tambahan penjelasan bagi ayat sebelumnya. Karena nanti yang menjadi jawab syaratnya ya, jadi ketika dikatakan apabila terjadi hari kiamat. Ya itu kan belum dikasih jawab syaratnya. Jawabannya apa? Maka apa? Kan belum. Ya. Nah itu ada jumlah itirodia disebutnya. Ya, kalimat peralihan untuk menjelaskan idza waqa'atil waqi'ahnya itu. Ya, belum kepada
jawaban atau hasil dari syarat itu. Yaitu diterangkan laisa liwaqatiha kadhiba khafidatur rafi'a idza rujjatil ardu rajja wa bushatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbassa wa kuntum azwajan salasa. Itu jumlah itirodiyahnya panjang. Wa kuntum azwajan salasa fa ashabul maimanah, itu baru ketika di ayat fa ashabul maimanah, maka ya golongan kanan. Nah, itu adalah jawab syaratnya. Ya, jawab syaratnya adalah baru fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Maka golongan kanan. Apa itu golongan kanan? Ya, itu pertanyaan tapi berfungsi untuk menunjukkan kekaguman. Ya, ta'ajub. Jadi betapa bahagianya, betapa senangnya golongan kanan itu. Itu baru jawab syaratnya. Ya, ini namanya jumlah itirodiyah, ya, kalimat peralihan. Nah, kemudian jawab syaratnya adalah ayat fa ashabul maimanati tadi dan seterusnya. Ya, muta'alik atau yang terkait dengan zorob iza waqa'atil waqi'ah adalah firmannya fi jannatin naim. Ya. Lalu fi sidrim makhdud dan seterusnya, dan fi samumi wa hamim. Ya, jadi kan apabila terjadi hari kiamat, kan di situ jawab syaratnya maka golongan kanan. Ya, lalu golongan kanan itu, ya, apabila terjadi hari kiamat, lalu bagaimana mereka itu? Nah, maka ini yang disebut dengan muta'alik. Ya, jadi apabila terjadi hari kiamat, golongan kanan itu fi jannatin naim, berada di dalam surga yang penuh kenikmatan. Ya, lalu yang keduanya ashabul masy'amah, atau nanti divariasi kemudian disebut dengan ashabul shimal. Ya, bagaimana maaf, yang ashabikun dulu ya untuk balasan itu. Ashabikun itu fi jannatin naim. Lalu kemudian ashabul yaminnya fi sidrim mahdud. Ya, lalu kemudian yang golongan kirinya itu fi samumi wa hamim. Ya, di dalam siksaan neraka. Begitu, itu disebutnya muta'alik. Maka ya makna secara globalnya adalah bisa kita tarik pemahaman apabila kiamat terjadi, maka golongan kanan itu alangkah senangnya mereka di dalam kenikmatan surga. Golongan kiri alangkah celakanya mereka di dalam siksaan neraka, dan orang-orang terdepan itu yaitu as-sabiqun alangkah senangnya mereka di dalam kenikmatan surga yang lebih lagi, karena dia tuh tingkatan yang lebih tinggi ya daripada ashabul yamin itu. Jadi pemimpin daripada ashabul yamin. Ya, kemudian kata kadzibah ya. Idza waqa'atil waqi'ah laisa li waqa'atiha kadzibah. Ya, tidak ada pada saat kejadiannya itu kadzibah. Kadzibah bisa dimaknai 3 makna. Pertama sebagai masdar, artinya berarti tidak ada kedustaan bahwa hari kiamat itu akan terjadi. Nah, itu mustahil, Allah berdusta, ya, Allah berbohong. Ya, itu pasti akan terjadi. Nah, yang kedua bisa dimaknai sebagai hal, ya, halah kadzibah, kondisi yang dusta. Artinya tidak ada satu kondisi pun yang dusta pada kejadian kiamat. Ya, jadi dengan berbagai kejadian atau tayangan-tayangan masyahid ya yaumil kiamah dalam Al-Qur'an itu satu pun tidak ada yang dusta. Semuanya akan terjadi ya persis seperti yang Allah sampaikan. Ya, itu makna yang kedua. Makna yang ketiga, ya, dari kadzibah itu ada yang dibuang, sifat yang dibuang, yaitu nafsun kadzibah. Jiwa yang mengingkari atau menganggap dusta. Nah, jadi saat kiamat itu terjadi, tidak ada satupun jiwa yang mengingkarinya. Semua akan percaya. Jadi ketika terjadi itu, tidak ada lagi orang yang tidak percaya terhadap, semuanya akan percaya ketika terjadinya. Jadi laisa liwaqatiha kadzibah. Makanya sebelum terjadi kiamat pun, bahkan ketika sudah terjadi tanda-tanda besar hari kiamat, ya misalnya terbit matahari dari barat, itu kan semua orang beriman.
Ya, jadi semua orang di muka bumi ini ketika melihat matahari itu terbit dari barat, semua manusia akan beriman. Ya, tetapi iman mereka sudah tidak bermanfaat. Sudah ditutup. Ya, iman mereka sudah tidak bermanfaat. Atau orang yang beriman yang ingin menambah amal solehnya juga tidak diterima. Sudah ditutup amalan manusia. Makanya kata Rasulullah SAW, Allah akan menerima taubat seseorang, ya, gitu, selama atau sebelum matahari terbit dari barat. Begitu. Ya, ini tema pertama ya kita bahas tentang pembukaan ya dalam surat ini. Ini masih ada yang perlu kita kaji supaya kita betul-betul bisa mentadaburinya secara lebih maksimal. Barangkali itu dulu untuk pertemuan sekarang ya, sudah hampir jam 6. Kita kembalikan ke moderator yang insya Allah mungkin ada sedikit waktu untuk tanya jawab ya. Silahkan. Baik, jazakallahu khair Ustaz Atim. Dan bagi peserta yang ingin menyampaikan pertanyaan bisa melalui teks atau bisa juga dengan kami persilahkan kepada para peserta. Ustaz boleh bertanya, Ustaz? Ya, silahkan. Tadi Ustaz disebutkan bahwa untuk mentafsirkan itu harus sesuai dengan penafsiran ulama saja. Kemudian juga Ustaz menyebutkan bahwa Al-Quran itu untuk perlu ditadaburi, sebagaimana Ustaz menyampaikan tadi ayat apalitadabaruna Al-Quran am ala qulubin akhfaluha. Yeah. Kemudian Ustaz, apa perbedaan menafsirkan sama mentadaburi? Kemudian apakah ada rambu-rambu khusus untuk mentadaburi sehingga kita tidak keluar dari penafsiran yang menyimpang? Kemudian apakah ketika kita mentadaburi, apakah kita bisa menyampaikan ke yang lain ketika kita tidak punya ilmu tafsir yang cukup? Seperti itu saja. Jazakallahu khair. Ya. Ya, jadi sebetulnya perbedaan antara tafsir dan tadabbur ya. Kalau tafsir itu kan artinya menjelaskan makna-makna ya dan maksud-maksud daripada Al-Quran itu tentu dengan maksud yang memang benar yang ditujukan oleh Al-Quran itu ya, dengan ilmu-ilmunya, baik penafsiran langsung dari Rasulullah, dari para sahabat ya yang tahu ya ketika turunnya Al-Quran, juga tabi'i dan seterusnya ya, juga melalui ilmu-ilmu bahasa Arab karena memang Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Nah, adapun tadabbur itu sebetulnya tidak menambah makna baru daripada Al-Quran itu. Jadi makna yang sudah ada, yang sudah disingkap daripada tafsir ya, kemudian makna itu dipahami, kemudian dihubungkan dengan dengan realita yang dia hadapi, yang dia amalkan ya terhadap makna-makna itu. Ya, memikirkan bagaimana penerapan daripada makna yang terkandung dari ayat-ayat itu, begitu. Jadi sebetulnya tadabbur itu penghayatan terhadap makna ya, makna itu sudah digali dengan tafsir itu. Jadi dia tidak meningkap makna baru sebetulnya dari tadabbur itu. Hanya penghayatan saja terhadap makna itu. Ya. Begitu ya yang saya pahami ya. Sehingga apakah dari tadabbur yang bisa disampaikan dari tadabbur itu ya, dari penghayatan itu tadabbur orang yang memiliki ilmu yang tinggi ya, banyak ilmu, dengan yang kurang itu akan berbeda kan tadabburnya. Begitu. Jadi sehingga tadabbur itu bisa lebih memperkaya gitu ya dari makna secara, kalau maksud inti dari Al-Quran itu memang oleh tafsir ya.
Tapi tadabbur itu adalah untuk lebih kepada penghayatan ya terhadap makna-makna yang ada di dalam tafsir itu. Ya, wallahu alam ya seperti itu. Baik, Ustaz. Jazakallah khair. Ya, Antat. ya, Waalaikumsalam. Salam. Ya. Mau tanya terkait dengan momentum Ramadan ini. Karena ada anjuran untuk berbanyak baca Quran ya tadi. Sehingga beberapa ulama itu ada yang mengkhatamkan sampai berkali-kali. Nah ini kalau terkait dengan ini prioritas tadabbur yang sampaikan Ustaz tadi, atau kalau kita lihat semakin kita cepat baca Al-Qur'annya kan tadabburnya kan makin berkurang kita. Gimana kalau dari kajian Ustaz? Ya, memang kita di Ramadan ini juga dianjurkan ya untuk memperbanyak ya bacaan Quran, karena Nabi sendiri kan beliau pembacaan Qurannya lebih lagi ya di Ramadan ini ketika bersama malaikat Jibril itu. Makanya para ulama juga mereka lebih memperbanyak ya mengutamakan Quran ya di bulan Ramadan. Jadi memang ada dari sisi membaca juga dianjurkan ya untuk diperbanyak. Tetapi kemudian memperbanyak membaca juga jangan sampai melabrak gitu ya hukum tajwidnya ya, tartilnya. Itu tetap ya walaupun dalam tingkatan bacaan juga kan ada yang bisa membaca cepat tapi tetap dalam kategori tartil gitu ya. Itu bacaan hadar gitu ya, cepat. Bahkan kalau kita baca riwayat salafus saleh, mereka juga banyak gitu ya menghatamkan Quran. Misalnya diceritakan Imam Syafi'i sampai menghatamkan 60 kali gitu kan dalam bulan Ramadan itu. Nah, selain memang mereka karena sudah terbiasa ya dengan bacaan Quran. Jadi mengalir saja di lidah mereka itu Quran itu. Ya, dan juga tetap pemahaman terhadap makna yang dia baca itu juga tetap tidak diabaikan. Ya, maka bagi kita yang misalnya masih sedikit membaca Quran tentu akan sulit kalau dengan baca cepat seperti itu. Lalu makna masih kita jaga gitu ya, hadir di dalam pikiran kita. Begitu. Nah, kalau tadabbur yang lebih ini lagi kan tentu kalau tadabburnya lebih dalam lagi ya tentu tidak akan bisa cepat seperti itu. Maka ya kita bisa lakukan saja dua-duanya. Yaitu membaca tilawah ya, tilawah yang kita perbanyak, juga ada saat-saat kita tadabburi. Tadabburi itu ya makanya kita misalnya dari 3 surat ini kita tadabburi, kita pelajari. Bahkan tadabbur itu juga bisa dengan diulang-ulang begitu ya ayat itu. Makanya di antara yang saya rekomendasikan ketika kita menghafal gitu kan mengulang-ulang ya ayat itu kan. Nah, ketika mengulang-ulang itu sambil kita hadirkan maknanya. Jadi sambil menghafal sambil tadabbur juga. Ya, karena diriwayatkan juga dari dari para sahabat itu mereka ketika bertemu dengan ayat yang paling berkesan pada diri mereka, ya itu mereka mengulang-ulangi terus ayat itu begitu. Itu diantaranya adalah tadabbur. Jadi betul-betul membayangkan ayat itu ketika misalnya di ayat itu ya bercerita ya tentang surga neraka. Jadi betul dibayangkan kejadiannya itu bagaimana sehingga kita merasa takut ya ketika kejadian itu terjadi. Jadi bisa kita bagi Pak ya, ada untuk tadabbur misalnya mana yang akan kita tadabburi yang kita ingin dalami ya kandungan yang ada di situ. Ya dengan ada program untuk tilawah, walaupun tilawah juga tentu berusaha sambil sedikit-sedikit kita hadirkan maknanya, jadi jangan sampai blank sekali. Ya, tetapi juga orang yang kemudian membaca tanpa paham artinya juga itu sudah menjadi pahala, Pak.
walaupun dia tidak tahu artinya, gitu ya. Seperti itu. Allahu a'lam. Baik, ada yang lain barangkali? Silakan kalau masih ada. Baik Ustaz, tampaknya tidak ada lagi pertanyaan dari peserta. Kita boleh bertanya? Oh ada, silakan Pak. Silakan, Bu Eka. Iya, untuk hafalan gimana caranya, Tat? Untuk hafalan, nanti dibagi-bagi Bu, ada tim insya Allah yang menerima setoran. Terus, store-nya jam berapa, Tat? Nanti disesuaikan dengan kesiapan tim ya yang akan menerima setoran, nanti bisa diinformasikan untuk waktunya. Kemudian juga mekanismenya apakah secara langsung misalnya, nanti untuk teknis dibicarakan kemudian insya Allah. Oh iya, tafadhol. Iya Tat, jazakallah Tat. Iya. Baik, saya kira cukup Ustaz ya. Ya, pertemuan hari ini dilanjutkan juga dengan setoran. Dan insya Allah peserta bisa menghubungi Ustadz Ahmad ya untuk koordinasi terkait masalah setoran hafalan semampunya yang sudah kita coba. Demikian mungkin untuk kajian Tadabbur Al-Quran pada pagi hari ini. Insya Allah besok kita bertemu lagi untuk pertemuan kedua. Kita tutup pertemuan ini dengan kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.